Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, jadi kita bertemu kembali pada mata pelajaran PPKN. Ya, kita masuk di bab kedua hari ini ya. Tapi sebelum kita memasuki pelajaran kita hari ini, saya absen dulu anak-anak ya. Ika, ada Nisa, ada Safia, ada Nurdita, ada Nurhayati, Diska, Alif, Syaril, Emi Fani. Oke, hadir semua ya. Alhamdulillah. Oke, jadi anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita mulai dulu dengan doa. Ya, jadi untuk itu saya mintakan Emi Fani pimpin dulu doa. Doa dimulai. Alhamdulillah ya, terima kasih Emi Fani sudah memimpin doa. Ya, jadi anak-anak, semoga kalian kali ini dapat melaksanakan pembelajaran dengan sebaik mungkin, dengan semangat, karena kalian adalah generasi penerus bangsa yang ke depan negara ini adalah tergantung bagaimana sikap dan perilaku kalian sekarang. Jadi kalian harus mempersiapkan hal tersebut. Oke, sebelum kita mulai untuk meningkatkan nasionalisme kita, ada baiknya kita menyanyikan satu lagu nasional, yaitu kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Kita nyanyikan bersama-sama ya anak-anak ya. Oke, kita mulai ya. Semoga dengan menyanyikan lagu tersebut kalian dapat terus meningkatkan rasa cinta kalian terhadap Indonesia. Ya, sebagai bangsa Indonesia kita harus meningkatkan jiwa-jiwa nasionalisme kita, karena memang bangsa Indonesia ini berdiri tidak dengan mudah, ya, dengan butuh perjuangan, ya, banyak nyawa yang melayang. Maka sejatinya kalian sebagai generasi penerus bangsa harus terus meningkatkan jiwa-jiwa nasionalisme kalian. Oke anak-anak, kita lanjut ya. Jadi pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang hak dan pengingkaran kewajiban. Ya, bisa kalian lihat di buku catatan kalian masing-masing. Ya, kita sudah membahas tentang hak dan pengingkaran kewajiban warga negara Indonesia. Jadi sedikit kita mengulang kembali apa yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Coba saya mau nanya dulu, yang bisa tunjuk tangan dijawab.
apa itu hak anak-anak? Apa yang dimaksud dengan hak? Ayo, siapa yang bisa jawab tunjuk tangan. Jangan takut-takut anak-anak. Salah nggak saya makan kepala kalian. Ya, jadi tenang aja. Oke, bisa. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang mestinya diterima atau bisa dikatakan sebagai hal yang selalu dilakukan dan orang lain tidak boleh merampas untuk secara paksa atau tidak. Itulah pengertian dari hak. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Ya, jadi seperti yang disampaikan oleh Anissa tadi, secara singkat, hak itu sesuatu yang melekat pada kalian yang boleh diterima dan juga boleh ditolak. Ya, jadi itulah inti dari hak. Ya, jadi ketika kita membahas hak, maka juga melekat kewajiban kepada diri masing-masing. Ya, coba saya nanya lagi. Selanjutnya, coba kalian sebutkan satu contoh aja tentang kewajiban kalian sebagai warga negara Indonesia, kewajiban rakyat Indonesia dalam hal menjalankan kewajibannya sebagai warga negara ya. Apa itu? Coba satu aja. Oke, Ika. Kewajiban membayar pajak. Iya, luar biasa. Tepuk tangan juga. Ya, jadi membayar pajak itu adalah suatu kewajiban ya bagi warga negara. Ya, kalian mempunyai hak untuk jalan di jalan raya, kalian bebas menggunakan fasilitas umum, tetapi kalian juga mempunyai kewajiban. Kewajiban apa itu? Kewajiban membayar pajak ya. Baik dia pajak kendaraan kalian, kalau kalian lihat di STNK di belakangnya itu ada jumlah pajak yang mesti dibayarkan. Kemudian ada pajak bumi dan bangunan. Itu juga hal yang wajib kalian bayarkan. Oke anak-anak, jadi saya rasa kalian masih mengingat materi yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Maka pada pertemuan hari ini kita memasuki bab kedua, yaitu tentang perlindungan dan penegakan hukum di dalam masyarakat. Ya, jadi pada pertemuan kali ini kalian akan membahas tentang hukum. Ya, apa itu hukum, kemudian hakikat hukum seperti apa, makna perlindungan hukum bagaimana, itu akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Apakah siap anak-anak untuk kita mulai? Oke, luar biasa semangatnya. Saya rasa kalian dapat melaksanakan pembelajaran hari ini dengan baik. Jadi saya mohon keaktifan anak-anak sekalian. Ya, jika ada pertanyaan bisa kalian sampaikan kepada saya. Ya, dan juga ketika saya bertanya bisa kalian jawab. Oke ya. Jadi kita mulai topik pembahasan kita hari ini. Ya, ini saya ada menampilkan slide di layar, bisa kalian lihat ya anak-anak. Jadi materi kita hari ini adalah perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Ya, bisa kalian lihat di layar. Ya, kita mulai. Ya, adapun tujuan pembelajaran kalian hari ini, ya diantaranya adalah setelah kalian melakukan refleksi, kalian mampu menunjukkan perilaku yang beriman dalam praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian secara mandiri. Kemudian kalian juga mampu menunjukkan perilaku jujur dalam praktik perlindungan dan penegakan hukum di tengah masyarakat dengan baik. Kemudian setelah melihat gambar yang saya tampilkan nanti, kalian mampu mengidentifikasi dari berbagai sumber tentang perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian dengan tepat. Ya, jadi itu beberapa poin tujuan pembelajaran kalian hari ini. Inilah yang harus kalian capai. Ya, inilah yang harus kalian capai pada pertemuan kita kali ini. Semoga kalian dapat melaksanakannya dengan baik sehingga apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita dapat terlaksana dengan baik. Oke, kita mulai selanjutnya. Ya, bisa kalian lihat di layar anak-anak itu ada sebuah gambar yang saya masukkan ya. Coba satu orang, siapa yang bisa menjawab, kalian tunjuk tangan. Menurut kalian apa yang kalian pikirkan tentang gambar tersebut?
Ayo, gambar apa yang ada di layar tersebut anak-anak? Oke, Salil. Itu kan siswa sekolah yang tertilang. Ya, siswa sekolah yang sedang ditilang. Ya, luar biasa Alif tadi ya. Jadi ini adalah gambar siswa yang sedang ditilang ya. Ada yang lain? Ada lagi? Kira-kira anak-anak gambar apa? Ayo, jangan takut-takut. Ada yang bisa jawab lagi? Oke, tidak ada ya? Ayo, kamu Murnita. Melanggar lalu lintas, ya luar biasa. Ya, jadi untuk jawaban Alif dan Murnita tadi kita tepuk tangan dulu. Ya, luar biasa ya. Jadi benar yang disampaikan teman-teman kalian tadi, ya ini merupakan gambar dari siswa yang kena tilang. Ya, jadi ketika ada bilangan pasti ada pelanggaran lalu lintas. Ya, jadi gambar tersebut bisa kalian lihat keterangannya. Gambar yang kalian lihat tadi merupakan dampak dari tidak dipatuhinya hukum. Ya, ketika hukum tidak dipatuhi atau dilaksanakan, akan terjadi adalah kekacauan di semua bidang kehidupan. Ya, setiap orang akan berbuat seenaknya dan atau menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya, sehingga keamanan, ketentraman dan ketertiban sulit terwujud. Ya, jadi gambar tersebut adalah contoh dari penegakan hukum. Ya, jadi aksi penilangan yang dilakukan oleh pihak polisian, mereka bertugas untuk menegakkan hukum. Agar apa? Agar terjadi ketertiban. Ya, ketertiban di lalu lintas itu sangat penting anak-anak. Ya, ketika kalian tidak tertib, maka akan membahayakan diri kalian dan juga membahayakan orang lain. Ya, luar biasa. Kita lanjut ya. Bisa kalian lihat di layar ya, apa sebenarnya perlindungan hukum ya. Jadi ini menurut Andi Hamzah, perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Oke, sampai di sini paham anak-anak tentang perlindungan hukum ya. Jadi ini mesti kalian pahami ya, tentang perlindungan hukum itu dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga. Ya, jadi tujuannya itu untuk melindungi hak-hak asasi manusia. Oke. Kemudian makna perlindungan hukum tadi yang disampaikan tadi tidak terlepas dari fungsi hukum. Ya, apa itu fungsi hukum yang ditulis di sini? Coba satu orang, siapa yang bisa membacakannya? Ayo, siapa? Fungsi hukum. Ada? Ya, Anissa, silakan. Untuk melindungi kepentingan manusia. Oke, luar biasa. Tepuk tangan kembali. Ya, jadi fungsi hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia. Seperti yang disampaikan Anissa tadi, fungsi hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia. Ketika hukum tidak ditegakkan, maka kepentingan manusia bakal terancam. Ya, nggak cuma kepentingan pejabat aja, kepentingan kalian sebagai siswa juga terancam jika hukum tidak ditegakkan. Ya, jadi itulah fungsi hukum pada intinya, untuk melindungi kepentingan manusia. Ya, dengan kata lain, hukum memberikan perlindungan kepada manusia dalam memenuhi berbagai macam kepentingannya. Seorang siswa kepentingannya apa? Untuk belajar. Ya, ketika hukum tidak ditegakkan, bisa saja ada orang datang ke sekolah ini, ini nggak boleh belajar ini. Ya, ini anaknya bandel, batok. Ya, jadi kalau hukum tidak ditegakkan, maka kepentingan kalian juga sebagai manusia akan terancam. Oke, selanjutnya ya, jadi suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama,
adanya perlindungan dari pemerintah pada warganya, ya. Jadi ini unsur-unsurnya harus pemerintah harus melindungi masyarakat, ya. Kemudian ada jaminan kepastian hukum, ya. Itu juga tugas dari pemerintah tadi, penegakan hukum tadi. Kemudian berkaitan dengan hak-hak warga negara, ya. Karena memang biasanya ketika hukum dilanggar, maka pasti ada hak yang juga diambil, atau hak yang dilanggar, atau juga hak yang terancam, ya. Itulah dia, ya. Kemudian adanya sanksi hukum bagi pihak yang melanggarnya, ya. Ketika ada hukum, pasti ketika ada pelanggar hukum, maka pasti ada sanksi bagi yang melanggarnya. Coba saya mau nanya dulu, ya. Di Indonesia ini sanksi apa saja yang bisa didapatkan bagi pelanggar hukum? Coba yang bisa. Biasanya kalau ada penjahat, sanksi apa yang biasanya dikenakan pada dia? Ayo, tunjuk tangan, jawab. Iya, Alif. Iya, penjara. Ya, jadi bagi pelanggar hukum biasanya salah satu sanksinya adalah dipenjara, luar biasa. Ya, jadi di Indonesia itu sanksi bagi pelanggar hukum salah satunya di penjara. Ada yang lain kira-kira yang tahu? Sanksi apa yang bisa didapat bagi pelanggar hukum? Ayo, jangan takut-takut. Ayo. Apa? Ada? Ya, contoh misalnya biasanya kalau bandar narkoba itu biasanya hukum maksimalnya itu diapain itu biasanya? Mati. Iya, hukum mati. Ya, hukum mati itu juga salah satu contoh dari sanksi bagi pelanggar hukum. Jadi di Indonesia hukuman maksimal itu masih berlaku di Indonesia, yaitu hukuman mati. Biasanya terorisme, ya, kemudian bandar narkoba, kemudian ada pembunuhan berencana, itu biasanya bisa kena hukuman mati, ya. Jadi selain penjara, kemudian hukuman mati, ada satu lagi yang biasa, yaitu denda. Ya, biasanya kalau kalian kena tilang nanti, ya, di sidang di pengadilan biasanya itu sanksinya berupa denda, yaitu hukum perdata, di denda kalian. Oke, saya anggap sudah memahami. Kira-kira kalian pernah nggak ngelihat bapak-bapak yang berrompi oranye itu? Ada yang tahu nggak? Kira-kira bapak-bapak ini siapa ini? Apa? Iya, koruptor. Ya, jadi betul kata Emi Fani tadi, yang kalian lihat ini adalah koruptor. Mereka para tersangka korupsi yang sudah ditangkap, ya, bisa kalian lihat. Tapi ini merupakan contoh yang tak patut kalian tiru, ya. Kalian lihat koruptor udah ketangkap pakai jas oranye tapi masih bisa bergaya, salam 3 jari katanya, senyum-senyum masih bisa. Ya, ini tak patut kalian contoh. Ya, jadi di foto ini jelaskan apakah para tersangka memiliki hak perlindungan hukum? Ya, jadi jawabannya perlindungan hukum itu diberikan juga kepada tersangka sebagai pihak yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum. Perlindungan hukum terhadap tersangka diberikan berkaitan dengan hak-hak tersangka yang harus dipenuhi agar sesuai dengan prosedur pemeriksaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ya, jadi tersangka masih pantas atau masih mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, ya. Jadi tidak tersangka dia, kemudian dia jadi terdakwa, kemudian dia baru jadi terpidana, yaitu proses tingkatannya. Oke. Ini ada gambar juga, ya, bisa kalian maknai, ya. Apakah semua orang memiliki hak yang sama di mata hukum? Iya kah? Punya hak yang sama? Ya. Iya, punya hak yang sama.
Ya, di gambar itu bisa kalian lihat ya, antara laki-laki dan perempuan itu punya hak yang sama. Kemudian antara petani dan dokter juga mempunyai hak yang sama ya di mata hukum ya. Jadi ini ada istilah namanya equality before the law, yaitu kesamaan di mata hukum. Antara presiden dengan rakyat juga mempunyai hak yang sama di mata hukum. Ya, bahkan ini ada disebut, ada digambarkan alien ya. Jadi ini cuman iseng-isengan aja ya. Jadi di Indonesia menurut pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Ya. Jadi semua warga negara di mata hukum itu sama. Nggak ada yang membedakan antara kalian dengan saya di mata hukum juga sama. Ketika kalian mencuri dianggap melanggar hukum, ketika saya juga mencuri maka dianggap melanggar hukum juga. Ya, itulah artinya equality before the law, kesamaan di mata hukum. Jadi Indonesia ini merupakan negara hukum. Ya, jadi kalau ada yang nanya sama kalian, kamu sekolah mana? Aliyah Al-Wasliyah, Pak. Oh, kelas berapa? Kelas 3. Ditanyanya, apakah Indonesia negara hukum? Jawaban kalian apa? Iya. Kalau ditanyanya, tahu dari mana kamu bahwa Indonesia ini negara hukum? Ayo, kalian jawab gimana? Ada yang bisa jawab? Yang bisa jawab saya kasih mobil Mercedes-Benz 1. Saya kasih juga mobil Ferrari 1 juga. Nah, ada yang bisa jawab? Ayo, ada? Ada di undang-undang, Pak. Hah? Ada di undang-undang? Ada? Iya, ya, jadi kalau ada bapak-bapak iseng yang menanyakan itu sama kalian, bisa kalian jawab, Pak, Indonesia negara hukum karena sudah tercantum di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 1 ayat 3 yang bunyinya adalah Indonesia adalah negara hukum. Ya, karena jawabannya setengah nggak lengkap, nggak jadi saya kasih mobil. Ya, saya kasih tepuk tangan aja atas keberaniannya. Oke, ya, jadi kita dia. Kemudian pada prinsipnya hukum ditujukan untuk kebahagiaan manusia dan lingkungannya, dan juga kita perlu ketahui bahwa konsep perlindungan hukum pada masyarakat harus ditetapkan di dalam negara hukum. Ya, jadi itu dia ya. Ini sebenarnya ada contoh kasus ya yang terjadi di Myanmar. Ya, ini juga salah satu contoh akibat ya perlindungan hukum tadi yang tak berjalan ya di negara Myanmar ya. Seperti yang kita ketahui pada saat ini, bahkan sampai sekarang Myanmar itu masih menjadi negara yang konflik antara junta militernya dengan rakyatnya karena terjadi kudeta militer. Ya, jadi di sana presidennya itu dikudeta, diambil alih kekuasaannya oleh militer. Ya, karena dianggap pemerintahannya tidak berjalan dengan baik dan benar, akan tetapi terjadi pertentangan di kalangan masyarakatnya. Ya, terjadi pertentangan di kalangan masyarakatnya. Banyak masyarakat yang nggak menerima aksi tersebut. Bahkan sampai saat ini pemerintah junta militer ini tidak dianggap ya oleh negara-negara tetangga. Mereka sedang ya bisa dibilang berkuasa ya, karena memang masih terjadi perdebatan tentang hal tersebut. Ya, jadi ini contoh dari perlindungan dan penegakan hukum ya dengan kaitan di negara luar ya. Oke anak-anak, sampai di sini ada yang mau kalian tanyakan? Ada yang mau bertanya kira-kira sebelum kita lanjut? Kalau ada yang tidak paham bisa kalian tanyakan. Ada? Ada?
Oke, atau saya mintakan dulu satu orang dari yang saya tampilkan tadi, coba kalian sebutkan satu hal yang sudah kalian pahami dari yang saya tampilkan tadi. Ayo, cuci tangan. Apa kira-kira hal yang kalian pahami atau juga yang kalian ingat dari materi yang saya sampaikan tadi? Oke, tunjuk tangan. Jangan takut-takut. Kalau salah kalian nggak dipenjara. Ya, Safira. Dari pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Iya, luar biasa. Tangan dulu. Ya, jadi seperti yang disampaikan tadi, ya, bahwa di mata hukum kita semua sama. Ya, tak ada perbedaan antara saya dengan kalian, antara laki-laki dengan perempuan, itu mempunyai hak yang sama. Antara si kulit putih dan si kulit hitam sama. Antara saya yang ganteng dengan kalian yang jelek juga sama. Ya, sama ya. Jadi tidak ada perbedaan di mata hukum. Oke, ada yang lain? Ada yang lain? Ada? Ya. Bahwa kita sebagai warga Indonesia harus mematuhi hukum. Iya. Bahwa kita sebagai warga negara Indonesia harus mematuhi hukum. Oke, luar biasa. Ya, jadi kenapa sedemikian? Karena seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa Indonesia adalah negara hukum. Jadi hukum harus ditegakkan. Ketika hukum tidak ditegakkan, maka akan terjadi kekacauan. Ya, maka yang maling bebas maling, yang hobi mukul bebas hobi mukul, yang begal bebas begal. Ya, itulah akibat jika tidak terjadi penegakan hukum. Ya, makanya hukum itu perlu ditegakkan di negara Indonesia. Walaupun ketika hukum ditegakkan juga mungkin di sana sini masih ada kekurangan. Ya, mungkin ada oknum-oknum yang nakal di penegak hukum, ada juga namanya manusia. Namun ini menjadi PR bagi masyarakat Indonesia, khususnya bagi pemerintahan Indonesia. Ya, saya harap mungkin dari kalian yang di sini kedepannya nanti bisa jadi presiden. Ya, amin. Ya, ada yang jadi presiden, ada yang jadi gubernur, bupati. Ya, jadi kedepannya kalian harus mempersiapkan diri. Ya, oke anak-anak. Ada lagi kira-kira? Sudah paham semua? Paham ya. Jadi selanjutnya, kegiatan kita selanjutnya adalah menyelesaikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Oke ya. Jadi nanti saya bagikan LKPD kepada kalian ya untuk kalian kerjakan. Namun sebelum itu saya minta kalian dulu membagi diri menjadi 2 kelompok. Karena ada 9, berarti ada 1 kelompok isinya 5 dan 1 kelompok isinya 4. Paham ya? Jadi kelompok A dan kelompok B. Ya. Oke, saya kasih waktu kalian 2 menit, kalian duduk masing-masing dengan anggota kelompoknya. Silakan dimulai. HP-nya simpan dulu anak-anak. Nanti kita cari bahan khusus dari HP ya.